Dimanapun kalian berada, advance day ya. Welcome to my channel, Dokter Hewan Ayu Purbani. Ingat like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dokter Hewan Ayu Purbani. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai 4 poin penting tentang kesehatan sugar glider. Nah, bagi yang penasaran dan pengen tahu bagaimana video selanjutnya, simak ya. Sebelum kita masuk di 4 poin penting mengenai kesehatan sugar glider, saya ingin membahas mengenai banyak yang bilang bahwa sugar glider itu sama dengan tupai terbang. Nah, itu merupakan salah ya teman-teman, dimana tupai terbang dan sugar glider itu merupakan dua jenis hewan yang berbeda, yaitu dimana sugar glider itu merupakan spesies hewan marsupial, sedangkan tupai terbang itu merupakan spesies hewan pengerat. Nah, perbedaannya lagi, di mana sugar glider itu di kepalanya itu memiliki corak khas seperti ini. Ada segitiga di kepalanya, itu merupakan corak khas kepala sugar glider, sedangkan tupai terbang itu tidak memiliki corak tersebut. Kemudian perbedaannya lagi, di tupai terbang dia memiliki ekor yang lebih tipis, sedangkan sugar glider ia memiliki ekor yang tebal seperti itu. Dipahami ya? Jadi sugar glider dengan tupai terbang itu berbeda. Nah, sekarang baru kita memasuki 4 poin penting mengenai kesehatan sugar glider. Yang pertama yang perlu kita perhatikan terhadap kesehatan sugar glider, yaitu yang pertama adalah sediakan waktu kalian untuk bermain dengan sugar glider kalian. Dimana saat kalian bermain dengan sugar glider kalian, dimana itu saatnya kalian bersosialisasi dengan mereka. Dimana dengan sosialisasi tersebut kalian bisa melatih bonding kalian atau kedekatan kalian atau ikatan kalian dengan sugar glider kalian sendiri. Lanjut ke poin yang kedua adalah membeli atau membuat kandang sugar glider dengan ukuran yang sesuai. Nah, di mana ukuran kandang yang sesuai untuk sugar glider itu adalah minimal dengan tinggi 30 cm dan lebar 60 cm. Karena sugar glider itu memiliki kebiasaan meloncat dan meluncur sehingga memerlukan kandang yang luas. Kemudian jeruji kandang kalau bisa itu horizontal agar mereka dapat memanjat saat di kandang dan menyesuaikan diri sesuai dengan di alamnya seperti itu. Kemudian yang penting itu adalah pemilihan kandang yang memiliki alas kandang yang gampang dilepas pasang agar kalian gampang membersihkan kotoran dan kecilnya agar tidak menumpuk, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan sugar glider. Kemudian yang terakhir itu di poin yang kedua ini adalah di saat kalian membeli kandang, jangan lupa juga membeli mainan sugar glider dan tempat tidurnya atau pot sugar glider. Di mana pot sugar glider di sini kalian bisa akali, membelikan yang terbuat dari wool atau katun agar halus dan lembut saat dimasuki oleh sugar glider, karena sugar glider itu kukunya memiliki kuku yang lumayan panjang agar tidak tersangkut di pot itu sendiri. Jika tersangkut dan terjadinya luka, itu akan rentan sekali terkena infeksi seperti itu. Kalian juga bisa mengakalinya dengan menggunakan batok kelapa. Itu sangat efisien menurut saya, karena tidak akan melukai atau membuat tersangkut kuku sugar glider. Lanjut ke poin yang ketiga, itu adalah perhatikanlah diet sugar glider kalian, dimana kalian harus memilih makanan yang baik terhadap sugar glider kalian. Dimana makanan yang baik terhadap sugar glider kalian yaitu memiliki protein dan mineral yang seimbang. Dimana biasanya saya setiap harinya saya berikan sugar glider saya itu adalah bubur sun yang rasa buah-buahan atau sayur-sayuran, itu baik buat nutrisi sugar glider. Kemudian cemilannya saya berikan buah-buahan segar yang biasanya kesukaan mereka itu adalah buah naga, apel,
pisang itu merupakan buah kesukaan mereka, dan diselingi dengan serangga, yaitu bisa menjadi pilihan kalian, yaitu jangkrik atau ulat hongkong seperti itu. Selanjutnya, saat memberikan makanan terhadap sugar glider kalian, usahakan jangan terdapat pemanis buatan atau bahan-bahan tidak alami lainnya. Itu akan mempengaruhi kesehatan sugar glider kalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi itu adalah saat kalian memberikan makanan sugar glider, jangan diberikan makanan itu setumpuk langsung banyak seperti itu. Usahakan kalian memberikan makanan itu sekali makan itu langsung habis. Mengapa demikian? Ditakutkan jika kalian banyak memberikan makanan dan tidak langsung habis, itu makanan akan lama berdiam di sana dan sampai besok. Nah, itu akan mempengaruhi kesegaran makanan yang kalian berikan, atau bahkan bisa sampai basi. Itu akan mempengaruhi nantinya jika makanan tersebut dimakan oleh sugar glider kalian lagi, itu akan mempengaruhi ke kesehatan pencernaan sugar glider kalian seperti itu. Kemudian sediakan minum yang cukup. Masuk kita ke poin yang keempat, yaitu adalah beberapa penyakit yang dapat menyerang sugar glider yang patut kalian ketahui. Nah, di saat kalian memiliki sugar glider kemudian tiba-tiba awalnya mereka aktif sekali kemudian tiba-tiba murung, nah kalian bisa curiga itu sugar glider kalian itu lagi sakit seperti itu. Nah, beberapa penyakit yang dapat menyerang sugar glider, yang pertama itu adalah kekurangan kalsium, di mana kekurangan kalsium ini menyebabkan sugar glider kalian itu kurang aktif, lemas dan lesu. Nah, kejadian ini dapat terjadi akibat kalian memberikan makanan yang kurang seimbang mineral dan proteinnya seperti itu. Kemudian penyakit yang kedua itu adalah masalah pencernaan. Masalah pencernaan di sugar glider sering loh biasanya itu konstipasi atau enggak diare, karena kalian sering memberikan makanan yang salah atau makanan yang sudah basi atau makanan yang kemarin seperti itu. Nah, selanjutnya penyakit yang bisa menyerang sugar glider yaitu luka terbuka atau luka tergores karena benda tajam, dan jika tidak segera ditangani itu akan terjadi luka infeksi seperti itu. Kemudian masalah lainnya yaitu seperti masalah parasit seperti kutu dan cacingan, itu sugar glider kalian bisa kena loh. Kemudian obesitas, nah ini yang paling sering bermasalah. Banyak owner yang senang sekali melihat sugar glidernya itu gendut. Nah, ternyata padahal sugar glider kalian itu obesitas, dan mereka itu tidak nyaman dengan hal itu, karena dengan dia obesitas pasti dia keaktifannya kurang, geraknya yang biasanya cepat gitu menjadi lambat. Nah, itu masalahnya adalah kalian terlalu banyak memberikan makanan yang mengandung lemak. Nah, masalah selanjutnya yang sering terjadi di sugar glider itu adalah sugar glider kalian itu menjadi stres. Nah, stres ini banyak faktor yang banyak terjadi di lapangan, yaitu stres karena kurangnya sosialisasi. Jadi bagi yang ingin membeli sugar glider atau yang sudah punya sugar glider, sering ajak main sugar glider kalian ya, karena mereka itu sangat senang main seperti ini, gigit-gigit gitu seperti itu. Nah, dan itu merupakan 4 poin penting terhadap keselamatan sugar glider. See you.